Hai semuanya, kenalin aku Rahel dari kelas TPK-IJ dengan NIM 046. Nah, di sini aku mau menyampaikan materi tentang ngopi dulu baru nugas. Ini suatu kebiasaan atau kebutuhan sih? Oke, kita mulai dari hal yang paling sederhana, tapi sangat dekat dengan kita. Ngopi dulu baru nugas. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka dengan minum kopi. Tapi kalau ada tugas yang besar, ada deadline, kadang aku mikir aku butuh kopi untuk menyelesaikan itu semua. Tapi kalau dipikir-pikir, ini bukan tentang aku suka kopinya, tapi perasaan diriku sendiri ketika aku minum kopi, ada rasa ingin memulai. Ngopi dulu sebelum nugas sering dianggap hal yang biasa di tengah-tengah mahasiswa. Berarti hal ini bukan terjadi pada diriku sendiri saja. Kita bisa lihat ketika mau nugas kita beli kopi. Ketika ke coffee shop kita mau belajar. Ada diskusi kelompok, kita pergi juga ke coffee shop untuk minum kopi. Nah, hal ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang. Ternyata kopi ini bukan hanya sekedar minuman, tetapi sesuatu yang dianggap perlu pada saat ini. Kebiasaan ngopi saat tugas itu bukan hanya dilakukan oleh satu atau dua orang mahasiswa saat ini, di mana hal ini memperlihatkan bahwa kebiasaan ini sudah menjadi bagian dari budaya belajar mahasiswa saat ini. Kalimat seperti ngopi dulu sebelum nugas sangat sering digunakan oleh mahasiswa. Ayo, kalau boleh jujur, kalian sudah berapa kali sih mengatakan ngopi dulu sebelum nugas? Artinya, kopi sering dijadikan alasan untuk menunda, bukan menjadi kebutuhan. Fakta atau penelitian, ternyata kebiasaan ini bukan hanya dirasakan oleh kita saja. Terdapat penelitian mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mengenai tren kopi dan mengaitkannya dengan aktivitas belajar mereka. Ternyata hal ini meningkatkan performa akademik mereka. Mereka merasa lebih siap, lebih fokus, dan masuk ke dalam mode kerja untuk memulai. Ternyata hal ini atau kebiasaan ini sudah sangat luas saat ini. Penjelasan ilmiah. Secara ilmiah, kopi itu mengandung kafein, di mana kafein itu berfungsi untuk yang pertama, mengurangi rasa lelah, yang kedua, meningkatkan rasa kewaspadaan, yang ketiga, juga meningkatkan fokus. Jadi wajar kita merasa terbantu. Tetapi, efek ini hanya bersifat sementara dan bukan menjadi solusi utama. Jadi, apakah ini cukup menjelaskan semuanya? Kalau hal ini, mengapa harus ngopi? Ngopi sebelum nugas. Ngopi itu sangat berhubungan erat dengan mahasiswa saat ini. Kita bisa lihat dari adanya tekanan pada mahasiswa. Mahasiswa dihadapkan dengan tekanan yang sangat banyak. Yang pertama itu tekanan akademik, di mana mereka harus menyiapkan tugas dan juga tanggung jawab perkuliahan. Kedua, adanya organisasi. Yang ketiga, adanya tekanan sosial, di mana kita diajak untuk lebih produktif, dan juga keinginan untuk merasa tidak tertinggal. Nah, hal ini membuat mahasiswa lebih bekerja lebih keras lagi, akan tetapi tubuh mereka sudah merasa lelah. Jadi mereka butuh kopi untuk hal ini. Jadi kebiasaan ini muncul bukan hanya karena kebiasaan kita ingin meminum kopi, tetapi terbentuk karena banyaknya faktor di lingkungan kita. Ngopi itu sekarang sudah sangat berkaitan erat dengan mahasiswa. Ini bisa kita lihat dari tekanan mahasiswa saat ini. Mahasiswa sekarang dihadapkan dengan tekanan yang sangat tinggi. Yang pertama itu tekanan untuk mengerjakan tugas, tanggung jawab di perkuliahan. Yang kedua itu ada
organisasi, yang ketiga itu ada tekanan sosial yang membuat diri kita untuk semakin produktif dan keinginan tidak tertinggal. Jadi, mahasiswa dituntut untuk bekerja lebih keras lagi, tetapi tubuh mereka sudah merasa lebih lelah. Nah, hal ini, kebiasaan ini terbentuk bukan karena sekedar ingin meminum kopi, tetapi terbentuk karena banyaknya faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang tadi bisa kita lihat seperti waktu dan deadline. Keterbatasan waktu merupakan faktor yang menimbulkan kebiasaan ini. Yang pertama itu adanya deadline tugas yang datang bersamaan. Jadi kita harus mengerjakan tugas dalam waktu yang dekat. Yang kedua, istirahat yang berkurang. Kita merelakan waktu tidur kita untuk mengerjakan tugas ini. Yang ketiga, pola belajar yang tidak stabil, di mana kita tidak bisa menguasai diri kita untuk konsisten untuk belajar. Hal ini, kondisi ini menunjukkan kopi adalah solusi tercepat agar tubuh tetap terjaga, agar kita bisa melakukan aktivitas ini. Setelah kita pikir lebih dalam lagi, ternyata masalahnya bukan menyelesaikan tugas itu, tetapi hal untuk memulai. Bisa kita lihat adanya rasa malas, overthinking, kurangnya motivasi pada diri sendiri, membuat kopi sebagai pemicu kita, di mana kopi membantu seseorang untuk memulai. Dan ketika kita minum kopi, aku merasa lebih siap untuk memulai. Pengaruh lingkungan. Lingkungan sekitar kita membentuk suatu kebiasaan ini. Belajar sekarang bukan hanya di kamar saja. Kita bisa pergi ke coffee shop. Kita pergi ke tempat kita merasa lebih produktif. Ketika kita melihat orang lagi bekerja, adanya rasa hati ikut terdorong. Dan kita bisa lihat kopi merupakan bagian dari suasana itu. Belum lagi media sosial. Kita selalu melihat gambaran yang sama, meja rapi, laptop, dan juga kopi. Dan tanpa sadar, kita mulai meniru. Bukan karena kita butuh, tetapi kita terbiasa untuk melihatnya. Pola yang terbentuk dan inti permasalahan. Jadi, dari sini kita bisa mulai melihat gambaran yang lebih besar lagi. Ketika kita mengopi, apa sih yang ingin kita cari? Yang kita cari itu adalah perasaan setelahnya. Perasaan itu seperti kita yang lebih fokus, lebih siap, dan mempunyai niat untuk mulai bekerja. Jadi, ngopi sebelum nugas bukan hanya sekedar kafein, tetapi tekanan, lingkungan, kebiasaan yang secara terus-terus berulang. Nah, kembali lagi ke judul materi ini. Ngopi sebelum nugas itu merupakan kebiasaan atau kebutuhan sih? Nah, jawabannya, ngopi sebelum nugas merupakan kebiasaan yang lama-kelamaan berubah menjadi kebutuhan. Ternyata, kopi bukan merupakan faktor utama untuk meningkatkan produktivitas mahasiswa. Untuk meningkatkan produktivitas mahasiswa, itu bergantung pada kemampuan untuk memulai dan untuk menyelesaikan tugas itu sendiri. Dampak kesehatan dan solusinya. Jadi, mulai detik ini, kita harus mulai jujur dengan diri kita sendiri. Sampai kapan kita mengandalkan kopi untuk memulai sesuatu. Jika berlebihan, itu tidak baik. Tetapi jika dalam batas yang wajar, itu masih sangat baik. Apa sih yang terjadi ketika itu berlebihan kita konsumsi? Yang pertama, terjadinya gangguan tidur. Yang kedua, adanya rasa cemas. Yang ketiga, adanya rasa ketergantungan. Jangan sampai kopi membuat kita merasa tergantung dan tidak bisa memulai tanpa adanya kopi. Tapi pakailah kopi untuk membantu kalian untuk mengerjakan sesuatu, dan ingat, jangan ketergantungan. Solusinya bisa kita mulai dari hal yang paling sederhana atau hal yang paling kecil. Kita boleh mencoba terbiasa untuk mengerjakan sesuatu, memulai sesuatu tanpa menunggu atau membeli kopi terlebih dahulu. Dan yang paling penting,
Kunci utama untuk berubah dari hal ini adalah kesadaran pada diri kita sendiri. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi kali ini. Jadi, pada akhirnya yang menyelesaikan tugas bukanlah kopi, tapi keputusan kita untuk memulai sesuatu. Jadi, dari materi kali ini, kesimpulan yang bisa kita ambil, kebiasaan ngopi sebelum nugas terjadi karena beberapa faktor seperti tekanan lingkungan dan juga kebiasaan yang berulang. Jadi, ngopi sebelum nugas itu kebiasaan atau kebutuhan sih? Ternyata ngopi sebelum nugas merupakan kebiasaan yang lama-kelamaan berubah jadi kebutuhan. Oke, terima kasih telah mendengarkan materi kali ini. Kiranya teman-teman yang mendengarkan materi ini bisa memotivasi teman-teman sekalian untuk menghindari hal-hal yang buruk tentang mengopi. Dan kiranya ngopi sebelum nugas bukanlah alasan teman-teman sekalian untuk menunda suatu pekerjaan. Kiranya materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya Rana Seraban. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.